Raja Bagongpo itu dikembalikan kepada orang yang berhak mendudukinya. Nenek Sauda 67 tahun yang diduga menjadi korban penganiayaan saat menolak tambang ilegal di Kecamatan Rao, Pasaman, Sumatera Barat mendatangi Komisi 13 DPR RI Senin 2 Februari 2026. Di sini Sauda menceritakan peristiwa penganiayaan yang dialaminya kepada para wakil rakyat. Rapat dengar pendapat ini dilaksanakan di ruang rapat Komisi 13 DPR Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin 2 Februari 2026. Rapat dihadiri Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi 13 DPR Sugiyat Santoso. Dari pihak pemerintah hadir Dirjen Pelayanan dan Kepatutan Kementerian HAM, pimpinan LPSK, Ketua Komnas HAM Anis Hidayat, dan Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Ansor. Sementara Nenek Sauda didampingi pihak keluarga dan kuasa hukum. Kondisi Nenek Sauda sungguh memprihatinkan. Kedua matanya terlihat bengkak, sementara bibir dan dahi menyisakan luka jahitan akibat penganiayaan. Nenek Sauda menyampaikan harapan agar keadilan benar-benar ditegakkan tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga demi anak dan cucunya. Ia juga meminta pemulihan nama baiknya di kampung halaman. Saya kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua, mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Padang selaku kuasa hukum mengungkapkan peristiwa penganiayaan ini diduga berkaitan erat dengan aktivitas penambangan emas ilegal di Sungai Batang Sibinail, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. LBH menyebut tambang ilegal di kawasan tersebut sudah berlangsung lama dan melibatkan banyak alat berat. Sehari setelah kasus ini viral, tim LBH menemukan sejumlah eskavator masih berada di lokasi. Anggota Komisi 13 DPR RI Arisal Aziz menegaskan ada 3 aspek hukum menjadi perhatian. Pertama, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, kedua, tindak pidana kekerasan, dan ketiga, dugaan tambang ilegal menjadi akar persoalan. Komisi 13 juga mendorong kepolisian mengusut kemungkinan ada tersangka lain, mengingat kesaksian korban menyebut pelaku lebih dari 1 orang. Yang mana nenek tersebut adalah mempertahankan tanah ulayatnya. Tanah ulayatnya digarap ya oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu penambangan ilegal. Yang namanya si pemilik tanah tentu berjuang bagaimana tanahnya tersebut jangan digarap, sehingga masyarakat tersebut ya tengah malam ya kira-kira jam 10 atau jam 12 malam lah terjadilah pengeroyokan, sehingga nenek tersebut mengalami tidak sadarkan diri ya terhadap penyiksaan ya kekerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lebih jauh, Komisi 13 menegaskan akan mengawal proses hukum serta meminta pemerintah memastikan pemulihan kesehatan dan perlindungan hukum bagi Nenek Sauda. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV.